Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul arsyil karim jama'akum wa ilahu kulli syai' asma'akum. Al-an fit tabi nabikum fi majlisi nabikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener nih, ibu-ibunya masih pada meleng, nggak kedengeran. Pojok sana apalagi nggak kedengeran bu suaranya. Pada ngantuk dah. Hah? Tidur jam berapa malam bu? Nonton TikTok? Hah? Ulangin biar kompak, biar serempak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak nggak bu? Enakan yang awal apa yang kedua? Lagi aja terus, nggak beres nanti assalamualaikum terus sampai subuh akhirnya. Naam, alhamdulillah, alhamdulillahi awalil akhir, al batini zahir, al qadir, al muqtadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Matta salatil uyunu bin nazar wa hajja haju wa atamar wa labba wa laqa wa nahar wa tafa fil baitil atiqi wa qabla al hajar wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al muhtaram wa mukarram Sayyidil Walid murabi arwahina wa ajsadina Abu al Habib Mikdad bin Qasim bin Ahmad Baharun wal Habib Quraisy bin Qasim bin Ahmad Baharun mata'an Allah bitulahati ma'asyarifah wa bil khusus wal khusus al-Ustad al-Habib Abdullah bin Qasim bin Ahmad Baharun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap para asatid wal asatidah, kepada segenap tokoh masyarakat, kepala-kepala daerah mana ini? Wilarangan, ketua-ketua organisasi, dan juga alhamdulillah ada Kiai Indin yang hadir pada siang hari ini. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dikabulkan segala hajatnya zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi doa pamungkas biasanya. Tahu bu doa pamungkas bu? Hah? Tahu nggak doa pamungkas? Ini di sini ada yang tahu nggak laki-laki doa pamungkas? Hah? Tahu? Hah? Ada yang tahu nggak? Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin ya robbal. Tuh, bener. Angkiran masa jodoh yang tadi nggak ngomong amin jadi cepat ngomong aminnya. Berarti belum dapat jodoh, ketahuan. Ya, bener nggak bu? Naam, siang hari ini Al Fakir Al Habib Abdullah bin Hasan Al Kaf fa insyaallah ya menerangkan masalah bab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah yang Al Fakir tahu khususnya wilayah Kuningan, ketika datang bulan maulid enggak laki-laki enggak perempuan berbondong-bondong untuk apa? Untuk merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, antum jangan ragu. Ya ikhwan, antum jangan, dalam hati antum jangan ada keraguan sedikit pun. Apa yang antum dapat? Antum bingung, Beb. Saya hadir maulid. Saya selalu hadir maulid, mau pagi, mau siang, mau subuh, mau tengah malam, tapi nggak dapat apa-apa, Beb. Masih ada hati begitu. Bingung, masih bingung nih. Dapatnya apa? Kok saya hadir maulid tapi ngerasa masih belum dapat apa-apa, terkecuali hanya capek doang. Ya ikhwan, yang pertama, biar antum ikhlas dalam hadir maulid, yang pertama hudurul qalb, kata Habib Umar bin Hafid. Ingat, hadirin hati kalian. Di mana? Di acara maulid seperti ini. Dan antum nggak perlu bingung juga. Ya, dulu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ada satu orang kafir Quraisy yang mana orang tersebut selalu ada di barisan depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang tersebut selalu memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Ketika hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang tersebut farah. Orang tersebut senang. Orang tersebut gembira dengan apa? Dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu nggak siapa orang itu? Hah? Pamannya. Ya, ini Abu Jahal. Kita beda jauh dengan Abu Jahal. Beliau pamannya Nabi, akan tetapi apa? Beliau memusuhi Nabi segitu musuhnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dapat apa? Keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Apa bib hari Senin? Ya, Abu Jahal diberi keringanan, diberi dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Berkat senang dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bib? Keringanan apa sih bib yang Abu Jahal dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Tahu Bapak Ibu, yang Abu Jahal dapat dispensasi tersebut dalam waktu dari Ahad sampai hari Ahad. Di situ ada namanya hari Senin, yang mana hari Senin tersebut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapati oleh Abu Jahal tersebut? Setiap hari Senin tersebut Abu Jahal dapat dispensasi keringanan. Yang pertama azabnya. Yang kedua apa? Tahu ibu? Bu? Ngahulang. Sunda mengahulang ya? Bu, tahu bu? Yang kedua apa bu? Hah? Tahu nggak bu? Ini kayaknya kalau ngaji nundutan terus nih. Nundutun nggak bu? Apa bu? Hah? Yang kedua apa? Ngantuk. Catat. Makanya catat, kalau ada yang ceramah bawa pulpen, kalau ada yang ceramah ya bawa apa lagi? Pulpen sama buku tulis. Bib, ribet bib, bawa pulpen sama buku tulis bib. Sekarang kan zamannya digital, zamannya modern. Iya, pakai HP. Kan ada ya. Di situ bisa diketik tuh apa yang dibahas sama dai-nya. Apa yang kedua bu? Yang pertama dapat keringanan azabnya, yang kedua dapat apa bu? Tahu bu? Dapat air khusus hari Senin. Abu Jahal dapat kemuliaan tersebut. Kenapa kok bisa dapat kemuliaan tersebut? Yaitu gara-gara apa? Farah bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng, gembira, bungah. Sunda mah bungah ya. Senang dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya nih Abu Jahal apa? Yaitu ngebebasin satu budak. Salah satunya satu budak yang bernama siapa? Yaitu Suwaibah. Catat. Nih catat bu, catat kalau mau ibu-ibu mah. Abu Jahal. Catat. Yang apa? Farah bi maulidin Nabi. Seneng. Ya, catat tuh. Kenapa? Seneng, gembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad, ngebebasin budaknya yaitu Suwaibah. Kok bisa dapat segelas susu ini? Hah? Kenapa? Karena Suwaibah tersebut, ya, Suwaibah ini apa? Salah satu ibu rodonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum siapa? Sebelum Halimatu Sa'diyah. Jadi siapa? Sayyidah Aminah, Suwaibah, baru Halimatu Sa'diyah, ibu rodonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat nggak bu? Hah? Penting dicatat biar nggak lupa lagi. Jadi nggak asal jawab. Ya. Nah, ini pembahasan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Umar, ya, beliau bilang di dalam salah satu Maulid karangannya beliau, ya, apa? Kalau kita ingin diterima, kalau kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin diterima hadirnya kita ke majelis ilmu seperti ini, ke majelis maulid seperti ini, yang pertama apa? Yaitu hudurul qalb. Hadirkan hati kita di maulid ini. Walaupun panas-panas. Ya,
walaupun malam jam 12 ke atas. Apa intinya? Hadirkan hati kita, niatkan hati kita untuk apa? Untuk selalu hadir di majelis yang mulia seperti ini. Ya ikhwan, banyak cerita orang-orang ketika hadir di majelis ilmu pulang-pulang dengan keadaan gembira, tiba-tiba pulang-pulang dengan keadaan farah, nggak tahu seneng gara-gara apa, tapi tiba datang ke maulid seperti ini, pulang ke rumah yang tadinya awalnya pusing, pulang ke rumah sudah hilang itu pusingnya. Kok bisa, Bib? Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengutip syair di dalam kitabnya Maulid Sintu Duror, masyi kama majma'al maulid yujaril kurub, dha waqt taubata lil asi idza bata'ub, dha waqt taubata yasharid idza bata'ub. Ya, apa kata beliau? Masyi kama majma'al maulid yujalil kurub. Enggak ada salah satu perkumpulan yang indah, perkumpulan yang mulia, ya, melebihi perkumpulan maulid seperti ini. Kok bisa, Bib? Perkumpulan maulid seperti ini indah. Kok bisa, Bib? Perkumpulan maulid seperti ini mulia. Yang pertama, kita harus tahu, ya, apa di dalam maulid tersebut? Kita membaca biografi orang yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, masyi kama majma'al maulid yujalil kurub, dha waqt taubatal yasharid idza bata'ub, dha waqt taubatal yal'asi idza bata'ub. Ini tempat yang cocok, tempat yang pas, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Sintu Duror, apa? Untuk menggugurkan apa? Yaitu dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita. Maaf Ibu, masalah dosa kecil sudah gampang sekarang. Dulu orang-orang kalau mau, ya, mendapatkan dosa-dosa kecil, ya, kalau mau mendapatkan dosa-dosa kecil, keluar rumah dosa sudah datang. Tapi sekarang Bapak Ibu tahu setan gepeng, Bu? Bu, tahu setan gepeng nggak? Apa? Setan gepeng buka banyak, apalagi yang di dalam HP-nya nggak ada aplikasi yang mana aplikasi tersebut merujuk kita supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat, gampang sudah. Ini orang baik atau orang kurang baik lah, kita bahasanya lah. Orang baik atau orang kurang baik. Kita lihat HP-nya, lebih banyak aplikasi mana? Aplikasi seperti apa? Kayak TikTok, Instagram. Itu lebih banyak aplikasi seperti itu. Apa? Aplikasi-aplikasi seperti kayak Al-Quran, ya. Aplikasi apa lagi? Tahu Umma, ya, yang alarm. Atau aplikasi-aplikasi yang mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum gampang sekarang, antum introspeksi diri, antum lihat HP antum, ya Allah, ini kok banyak aplikasi-aplikasi yang membuat kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti antum harus koreksi, antum harus lihat kaca, ini gimana nih? Apa harus dihapus atau dibuang aja sekalian? Itu bahaya ya ikhwan. Ustadzi, ya, Ustadz Ahmad Tahar Zakir, beliau selalu mewanti-wanti khususnya orang-orang santri yang ketika pulang rumah, ketika pulang itu lebih banyak dia memegang HP atau memegang Quran. Ini harus ada andil dari siapa? Dari orang tua. Kalau orang tua ingin menjaga anaknya dalam koridor, ya, nabawiyah, dalam jalurnya Nabi Muhammad SAW, antum harus andil. Biarkan antum nangis sekarang, jangan sampai antum nangis di kemudian hari. Biarkan uang antum keluar sekarang besar, jangankan antum nanti nangis di kemudian hari gara-gara hal yang sepele. Faham, Bu? Faham, Pak? Hah? Bahayanya HP zaman sekarang. Antum harus andil. Sekarang banyak, sekarang ada yayasan anak-anak kecil. Antum harus didik dengan didikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan begitu antum jor-joran. Tahu jor-joran, Bu? Jangan begitu antum mudah melepas itu anak, udahlah nggak apa-apa main HP. Orang dulu kalau anaknya di luar itu dicariin, bener nggak, Bu? Sekarang anak yang di kamar yang disuruh keluar, bener nggak? Iya kan? Gara-gara apa? Gara-gara ada setan gepeng tersebut. Bapak Ibu, kalau antum tahu masalah HP, ya,
Orang yang nggak kenal bisa jadi kenal. Orang yang jauh di pulau sana bisa tahu keadaan kita ada di sini. Makanya bahayanya itu HP. Kalau bisa dikontrol 24 jam. Ini anak ya pantas main HP berapa jam? 2 jam kah? 1 jam kah? Atau 3 jam kah? Kasihan. Pagi sejam, siang sejam, sore sejam, malam biar belajar, istirahat. Nggak apa-apa. Yang penting antum kontrol itu anak. Jangan sampai antum lepaskan. Begitu lepas, khususnya siapa? Ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu madrasatul ula. Ya, tempat pembelajaran pertama seorang anak. Kenapa? 24 jam. Ya, 20 jam mungkin sama ibu-ibu. Sama bapak-bapaknya mungkin 4 jam. Kenapa? Karena bapak-bapak ada tanggungan kewajiban untuk keluar. Sisanya apa? Sama ibu-ibu. Karakter anak lebih mendominan kepada ibu-ibu. Kenapa? Karena lama dengan ibu tersebut. Antum harus ngedidik anak sebagaimana Sayyidah Fatimah ngedidik Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Singkat cerita, ada satu cerita yang mana Sayyidah Fatimah mendidik itu Sayyidina Hasan dan mendidik Sayyidina Husain ketika apa? Makan di tobak. Tahu tobak? Nampan. Ibu pernah makan sama anaknya berduaan di nampan? Udah pernah belum? Hah? Yang sering-sering, yang belum cobain. Gak apa-apa. Bib, kenapa Bib? Apa sangkutannya? Di sini didikannya Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Lihat bagaimana akhlaknya Sayyidina Husain, akhlaknya Sayyidina Hasan ketika makan bersama ibundanya Sayyidah Fatimah. Beliau tidak berani, Bapak Ibu, beliau nggak berani mendahului ibunya terlebih dahulu. Terus dari awal beliau makan sampai nanti penutupan di akhir makan. Maksudnya apa? Nggak berani mendahului, ditakutkan ya mendahului makan yang makanan tersebut kesukaan ibunya. Misalnya contoh Indonesia lah, ada lauk sayur asem Sunda, ada lauk apa? Ikan asin ya, ada lauk tempe, ada sambal ya. Ini anak nggak mau mengambil itu tempe terlebih dahulu, ditakutkan ibunya ingin memakan tempe. Jadi apa? Jadi Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain nunggu ibunya udah makan dulu, baru satu suap, baru Sayyidina Hasan makan juga, baru Sayyidina Husain makan juga. Ibunya sudah beres dari mengunyah tersebut, ditunggu lagi. Ibunya udah beres belum nih? Ngambil lagi, baru Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain baru mengambil. Hakadha, ini tarbiyah, ini didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita sekarang ya anak-anaknya bagaimana Bu? Rebutan nggak sama ibunya? Hah? Apalagi ayam, apa lauknya ayam ya Bu? Apalagi lauknya apa lagi? Hah? Ada lauk ikan yang enak dan lain sebagainya, rebutan. Nah itu mungkin kurang didikan kita kepada anak kita. Yang lebih pantas Bapak Ibu, naam, Sayyidil Walid Al-Habib Mikdad bilang, pernah berkata juga, apa? Guru, mulianya seorang guru ya, mulianya seorang guru apa? Beliau adalah yang mendidik ruhnya santri-santrinya. Adapun orang tua seperti kita semua apa? Itu mendidik jasadnya. Bapak Ibu, kita tahu ketika kita sudah meninggal kelak, yang dikuburkan jasad apa ruh? Hah? Jasad apa ruh? Jasad apa ruh Bu? Yang ditanya kelak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jasadnya apa ruhnya? Nih, makanya dahsyatnya seorang guru. Beliau ya seorang guru penuh dengan keikhlasan mendidik muridnya yang begitu nakal. Walaupun muridnya bandel apapun, tapi apa? Ini guru tetap ridho, tetap ikhlas dengan keadaan muridnya. Makanya jangan main-main. Kalau sudah ada guru, jangan main-main. Sayyidil Walid Al-Habib Mikdad paling nggak senang kalau sudah ada santrinya yang membangkang sama gurunya. Bahkan itu orang bisa dimarahin oleh Sayyid Habib Mikdad tersebut. Kenapa? Karena man khadama hudima, kata Habib Mikdad. Ya, kata penyair Arab, man khadama hudima, siapa yang
berkhidmah, pasti nanti kelak akan ada yang berkhidmah. Maksudnya apa? Ini santri. Ya, kalau kita sekarang ada di yayasan. Ini orang-orang kecil, ya berkhidmah sama siapa? Sama guru-gurunya. Ya, senang. Khidmah itu nggak hanya membawain sendal aja. Namanya khidmah, membuat senang hati guru tersebut. Agar apa? Agar hati guru itu menjadi ridho sama itu anak, menjadi senang sama itu anak, menjadi bahagia berkat itu anak. Itu cukup. Namanya khidmah. Nggak apa-apa seperti itu. Nggak usah antum bawa sendal, ya nggak usah antum antar guru. Itu apa? Itu lebih baik seperti itu. Enggak pun nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting mendapat ridhonya dari guru. Nah, ini penting andilnya seorang ibu yang ada di rumah. Ketika santrinya pulang, dijaga pelajaran-pelajaran yang ada di madrasah. Antum ingetin lagi, jangan antum main ilangin aja itu. Anak sudah biarin, anak capek sudah di madrasah, ya biarinlah. Anak nyantri udah setahun, nyampe rumah pengen istirahat, udahlah nggak apa-apa lah, kasih HP. Jangan Bu, justru apa? Justru antum didik sebagaimana didiknya para ustadz tersebut. Kesian Bu, Bapak ustadz yang selama setahun ngedidik anak, menjaga anak tersebut agar tidak terombang-ambing dalam dunia yang sekarang, tapi ketika pulang hanya seminggu, pulang hanya sebulan, hancur gara-gara anak tersebut ada di ruh. Kira-kira jelas nggak Bu? Jelas nggak Bu? Alhamdulillah. Itu didikannya Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada cucunya. Nabi Muhammad SAW orang yang begitu akhlak karimah. Sampai-sampai apa? Akhlakuhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu sebagaimana Al-Quran yang begitu indah, ya, yang begitu mulia. Sampai-sampai kita aja membawa itu Al-Quran, bagusnya apa? Di atas kepala, jadi lada, ya. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Itu ada semua di Al-Quran. Sampai apa? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memuji akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, ada satu cerita ketika sahabat orang Badui bertanya kepada Sayyidina Ali, bertanya kepada Sayyidina Bilal dan Sayyidina Umar. Wahai Umar, wahai Bilal, engkau sahabat Rasul, engkau orang yang dekat dengan Rasul, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Coba engkau gambarkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sahabat Bilal, sahabat Umar, Khalifah Umar, ya, nggak bisa ngejawab Bapak Ibu. Bingung dalam artian di sini saking mulianya, ya, saking mulianya akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita sudah senang sama orang, ya kita bingung, nih orang nih, oh udahlah indah deh, nggak bisa diucapkan oleh kata-kata, saking indahnya orang tersebut. Nah, keadaan seperti ini itu dialamin sama siapa? Sama sahabat Sayyidina Umar, sama sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah. Makanya sahabat Bilal sama sahabat Umar, beliau mengalihkan. Coba tanya ke Babul Ilim, tanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terkenal anak muda, ya, orang muda, pemberani, ya, salah satu orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sampai-sampai apa? Nabi Muhammad SAW bilang, ana madinatul ilim wa aliyu babuha. Aku adalah madinatul ilmu, kata Nabi. Saya adalah kotaknya ilmu. Dan Ali, Sayyidina Ali selaku menantunya Nabi, apa? Yaitu babul ilim, pintunya ilmu. Kalau ada kota pasti ada pintu. Kalau ada rumah pasti ada pintu. Nggak mungkin orang tersebut masuk rumah lewat jendela, ya. Nggak mungkin orang tersebut masuk rumah lewat ventilasi. Pasti lewat pintunya terlebih dahulu. Bahaya kalau masuk rumah lewatnya jendela, nanti dikiranya maling. 6. Ini Sayyidina Ali, babul ilim, pintunya ilmu. Makanya ditanya oleh orang Badui tersebut, wahai Ali, engkau pemuda yang pintar, ya, engkau bisa nggak ngejawab persoalan masalah saya ini? Kata orang Badui tersebut, ditanya sudah sama orang Badui kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, bagaimana
perangaiannya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau bisa nggak gambarkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai di situ Sayyidina Ali hanya ketawa. Bahkan Sayyidina Ali malah balik bertanya kepada orang Badui tersebut, wahai Badui, ketahuilah ya, engkau bisa nggak gambarkan dunia dan seisinya? Badui diem, bingung. Dunia gede, bahkan orang Badui sendiri nggak tahu bagaimana ada negeri Indonesia, ada negeri dan lain sebagainya pada zaman itu. Nggak tahu, nggak pernah keliling dunia. Bingung orang Badui, saya nggak tahu dunia dan seisinya seperti apa, saya nggak tahu, bingung. Sampai kata Sayyidina Ali, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya dunia ini tempat yang kecil, tempat sandiwara doang. Ya, kenapa? Karena dari dunia kita pindah ke akhirat sebentar. Ya, sebentar. Ya. Adzan. Naam. Terus Sayyidina Ali bilang, tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan Nabi Muhammad memiliki akhlak mulia. Itu baca di juz 29. Apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak, perangaian, budi luhur yang begitu tinggi sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membuat Nabi Muhammad senang, sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Satu cerita yang mungkin antum sering dengar, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan apa? Yaitu mendulangi orang-orang. Salah satu orang nenek-nenek yang ada di pasar. Sampai Nabi Muhammad wafat, datang Khalifah Abu Bakar yang dipilih. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Aisyah, yang mana Sayyidina Aisyah selaku istrinya Nabi Muhammad dan selaku anaknya Sayyidina Abu Bakar tersebut. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Aisyah? Wahai Aisyah, engkau orang yang selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang selalu setiap harinya bersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa? Pekerjaan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika semasa hidupnya? Apa yang kurang dari diriku, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Aisyah, orang yang memikul hadis Nabi Muhammad SAW paling banyak, salah satunya apa? Yaitu Sayyidina Aisyah selaku istrinya Nabi Muhammad SAW bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai abati, wahai ayahku, ketahuilah Nabi Muhammad ketika semasa hidupnya selalu menyuapin atau mendulangi itu nenek-nenek yang ada di pasar sana, disebutkan oleh Sayyidah Aisyah. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Beliau langsung membuka pakaiannya, mengganti pakaian dengan pakaian yang baru. Seketika itu apa? Langsung jalan, datang ke tempat tersebut. Sama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar mendulangi nenek-nenek tersebut. 1 suap, ya, 2 suap, 3 suap, pulang. Besok lagi datang, pulang lagi, besoknya lagi datang. Sudah lama nenek-nenek sudah mulai bingung. Ini orang kok udah mulai beda dari awal, apalagi sama orang yang biasanya. Ditanya oleh nenek-nenek, engkau bukan orang yang biasa mendulangi aku. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, enggak, aku orang yang biasa mendulangi kamu. Nenek-neneknya buta, nggak ngelihat. Enggak, orang yang biasa mendulangi diriku, ketika mendulangi diriku itu dikunyah terlebih dahulu si makanannya, ya, itu dikunyah terlebih dahulu. Tapi kenapa engkau nggak dikunyah terlebih dahulu? Nggak tahu Sayyidina Abu Bakar. Begitu tinggi akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Padahal waktu Sayyidina Abu Bakar tersebut mendulangi nenek-nenek tersebut, apa yang disebutkan, apa yang diucapkan oleh mulutnya nenek-nenek tersebut? Cacian, makian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri
menyuapi itu nenek-nenek tetap mencaci Muhammad ini sesat, Muhammad ini ajarannya ajaran baru dan lain sebagainya. Itu nenek-nenek mencaci maki di depan mukanya Nabi Muhammad. Tapi apa? Nabi Muhammad tetap mendulangi. Nggak ada sedikit pun hati, ya, nggak ada sedikit pun, setitik pun yang ada di dalam hatinya Nabi Muhammad benci kepada nenek-nenek tersebut. Sampai datang waktunya itu Sayyidina Abu Bakar nangis, menggelimpangan nangis, nggak kuat. Kenapa? Karena tahu yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang paling mudah nangis. Sayyidina Abu Bakar ketika memimpin sholat sering Sayyidina Abu Bakar ini nangis, gampang nangis. Hatinya ini hati yang lembut Sayyidina Abu Bakar, sampai mendulangi itu nenek-nenek nggak kuat, nangis lagi itu Sayyidina Abu Bakar. Bahkan bilang kepada nenek-nenek, "Nek, tahu nggak orang yang biasa mendulangi engkau sebelum saya itu adalah orang yang biasa engkau caci, orang yang biasa engkau hina semasa hidupnya." Nenek-nenek kaget. Muhammad? Iya, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang kita bisa ambil dari pelajaran kisah tersebut? Yang pertama, akhlak sangat penting Bapak Ibu. Akhlak ini, ya, akhlak itu sangat penting dalam keseharian kita. Para sahabat mulia. Naam, para sahabat mulia. Para sahabat mulia kenapa? Karena 3 faktor kalau antum tahu. Yang pertama, zaman bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Memiliki akhlak yang mulia. Kenapa Kak? Kenapa? Karena dididik langsung oleh orang yang memiliki akhlak mulia. Yaitu siapa? Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Kemuliaannya sahabat, yaitu selalu ahyaus sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang senang ada sunnah, ya, kita tahu itu sunnah, tapi apa? Kadang kita melalaikan. Seperti contoh kecilnya, sudah masuk kamar mandi, Bu, Pak, kira-kira kalau masuk kamar mandi pakai kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan apa kiri? Pakai kaki kiri, jangan sampai pakai kaki kanan. Terkecuali kalau kita masuk masjid pakai kaki kanan. Hal sepele seperti itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hal yang kecil, tapi apa? Kadang kita lupa. Al-insan, ya, sumiyal insan linisyanihi, ya, dinamakan insan gara-gara apa? Gara-gara lupa. Wajar. Tapi kalau kita tahu setiap hari hadir majelis ilmu, ya, setiap hari kita diingatkan, ya, oleh ustadz, oleh kiai, oleh ajengannya, tapi kok masih lupa aja. Nah, itu yang kebangetan. Makanya apa? Makanya kalau kita dapat ilmu itu jangan hanya kita ingat doang. Kalau ingat pasti hilang. Akan tapi apa? Dicatat. Pentingnya mencatat ilmu. Al ilmu kasaid. Ya, ilmu ini apa? Sebagai mana? Buruan. Mau nggak mau buruan itu kita harus tangkap. Kalau kita hanya inget doang, wah ada burung tuh di sana, oh ada kambing tuh. Kita cuman inget doang, oh iya ada burung, oh iya ada kambing. Tapi kita nggak tangkep. Kira-kira dapat nggak itu kambing sama burung ya? Dapat nggak? Enggak. Makanya apa? Makanya tangkapnya di sini, tangkap ilmunya di sini, yaitu apa? Dengan dicatat ilmu tersebut. Kira-kira jelas nggak Bu? Jelas? Alhamdulillah. Terakhir, ya, jam berapa ini? Sampai jam berapa Ki? Sampai jam berapa? Waduh, sampai jam 1. Marhaba. Terakhir, sahabat mulia juga gara-gara satu faktor Bapak Ibu. Apa? Membela perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan segala raganya. Salah satunya apa? Yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin datang ke peperangan, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq?
Ya, beliau mengerahkan semua hartanya untuk apa? Untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hartanya Sayyidina Abu Bakar yang hanya disisakan untuk dirinya. Tahu Bapak Ibu, di dalam riwayat juga apa? Itu hanya selimutnya doang. Sisanya mau untanya lah, mau harta lainnya diserahkan kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Kita ingin andil ya dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang alhamdulillah ya ada namanya yayasan-yayasan, ada namanya madrasah-madrasah. Kita ingin andil. Kalau kita tidak bisa ya andil tersebut, minimal apa? Kita berdoa agar apa? Agar yayasan ini itu cepat selesainya. Kenapa? Karena kita sodakoh ya. Salah satunya apa? Itu menghilangkan rasa hati di dalam kita iri. Gara-gara sodakoh, rasa sombong pun hilang. Gara-gara sodakoh, rasa hasut pun hilang. Itu manfaatnya sodakoh ya, yang pertama. Yang kedua, kita tahu kita bakal pindah alam ya, kita bakal meninggal nanti di kemudian hari. 3 perkara. Yang satunya tetap, yang kedua, yang 2 ini meninggalkan kita. Yang pertama apa? Keluarga. Keluarga datang ketika kita meninggal, yasinan di makam tersebut. Setelah beres yasinan, keluarga kita meninggalkan kita. Apa tetap nginep di situ di kuburan? Hah? Nginep apa enggak? Meninggalkan kan? Yang pertama keluarga. Yang kedua apa? Hartanya kita. Kira-kira harta kita dibawa enggak sampai ke liang lahat? Enggak kan? Ada cincin emasnya dibawa di sampingnya gitu. Ada HP-nya, HP iPhone beb, 14 Pro Max beb, mahal beb. Ya ada enggak? Enggak kan? Apa? Yang ketiga, satu ini yang menemani Anda. Apa? Yaitu amal. Amal jariyah. Bagaimana beb amal jariyah tersebut? Seperti apa? Antum andil dalam pembangunan. Pembangunan apa? Apa aja? Entah itu madrasah, entah itu majelis taklim, entah itu apa? Entah itu masjid, entah itu musola dan lain sebagainya. Pasti berkat antum andil di dalam hal tersebut, tempat tersebut dipakai dalam syiar agama Nabi Muhammad, syiar agama Islam. Dari situ amal jariyah antum dapat. Syukur-syukur ya, di keluarga antum ada yang rajin yasinan. Misalkan ada yang rajin yasinan, minimal kalau nggak ada yang rajin yasinan, ini amal jariyah jadi pegangannya antum ketika di akhirat nanti ditanya, fulan ya, fulan bin fulan, harta engkau dikeluarkan buat apa saja? Ya, harta engkau dikeluarkan buat apa aja? Ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti menghisap sampai 100 perak pun pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak hanya yang kaya yang hubbud dunya ya, tapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Hati-hati. Kita punya harta banyak tapi kita gunakan kepada hal yang negatif, itu akan bencana bagi diri kita sendiri ya. Tapi apa kalau kita harta tersebut kita gunakan untuk hal yang baik? Seperti apa? Seperti sedekah jariyah ya. Seperti apa? Seperti infak dan lain sebagainya. Itu amal tersebut ya, itu sedekah jariyah tersebut akan menjadi sarana agar apa? Agar engkau dekat dengan Nabi Muhammad. Agar apa? Agar engkau satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manfaatnya sedekah. Sedekah ada beberapa manfaat. Yang tadi pertama, kedua dan ketiga. Yang ketiga ini apa? Itu mengangkat penyakit yang ada di diri kita. Ya, tahu ceritanya ada seorang syekh di Arab. Beliau
sakit, begitu sakit sampai apa? Sampai negara Arab sendiri nggak bisa menangani penyakit tersebut, sampai dioper ke Amerika. Di Amerika, orang Amerika pun yang mana kita tahu segala macam modern dan lain sebagainya sudah nggak kuat. Akhirnya apa? Dioper lagi ke Singapura. Dari Singapura nggak kuat lagi. Ini sakitnya begitu dahsyat. Sampai apa? Sampai si Syekh dioper lagi. Udah, tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu hari haknya aja. Hari haknya aja udah tinggal tunggu. Dikasih tahu sama ulama Mekah tersebut, ya Syekh, antum mau sembuh? Mau? Antum sudah mengeluarkan sodakoh belum hari ini? Saya nggak pernah mengeluarkan sodakoh, wahai Syekh. Selama seumur hidup saya nggak pernah mengeluarkan apa-apa. Sekarang keluar rumah, antum bagikan uang buat anak-anak kecil dan lain sebagainya. Niatkan apa? Niatkan untuk diri antum kesembuhan. Seminggu setelah itu, sebulan setelah itu, Allah apa? Allah angkat penyakitnya. Allah apa? Allah angkat itu penyakitnya yang ada di diri Syekh tersebut. Makanya apa? Pentingnya sodakoh ya jariah, amal ibadahnya kita yang tetap mengalir ke kita kelak nanti di yaumul akhir. Kira-kira jelas tidak, Bu? Alhamdulillah. Itu yang terakhir dari Al-Fagir. Soalnya mau ada acara lagi habis zuhur tersebut di Ancaran, jadi nggak bisa lama-lama berbagi ya. Apabila ada kata salah dari Al-Fagir, mohon maaf ya. Mohon maafnya dari Al-Fagir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.